warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ahmadiyah, Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan ranting, para jamaah, dan juga Bapak RW dan para tokoh ulama yang ada di Kecamatan Cibatu Garut ini. Pada kesempatan pagi hari ini, judul kajian kita yaitu mengenal hati. Bisa saja di antara kita tidak mengenal hati kita sendiri, atau mungkin sebutan hati itu tidak cocok untuk menerjemahkan kata qalbu. Ada 4 persoalan yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu hakikat hati atau makna hati, dan juga macam-macam dari qalbu itu. Yang kedua yaitu sifat-sifat hati. Yang ketiga kedudukan hati pada diri manusia. Dan yang terakhir membuka pintu atau membuka kunci hati. Itu yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Hadis atau di dalam Al-Quran, kata hati menggunakan istilah qalbu. Kita menerjemahkan qalbu itu dengan hati. Tapi apakah istilah tersebut tepat atau tidak? Qalbu dalam 2 makna. Pertama, qalbu dalam arti fisik, dan yang kedua qalbu dalam arti rohani. Dalam arti fisik, qalbu itu berarti jantung. Dalam satu hadis dikatakan bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Fa'idha fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau baik jantungnya akan baik seluruh anggota badannya, tetapi kalau jantungnya itu rusak, maka akan rusak seluruh anggota badannya. Yang dikaji dalam buku itu antara lain adalah mengenai pengaruh jantung terhadap kesehatan manusia. Hadirin sekalian, apa yang dijelaskan oleh dokter itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Ini hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selama ini kita terjemahkan qalbu itu hati. Wujud fisik dari kata qalbu diartikan hati adalah liver. Nah, tetapi pemahaman ini kurang tepat. Maka
orang-orang atau ulama-ulama yang berada di Asia ya, dan Afrika mengartikan qalbu itu hati, tetapi ulama-ulama yang berada di Eropa dan Amerika mengartikan qalbu itu jantung. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah tinggal di Sumatera Selatan. Saya berangkat ke ladang, di ladang dalam kebunnya. Pernah ada tanggal Arafah di tengah jalan, musim kuring di puncak. Ternyata kita tanggal Arafahnya nggak belusur berjalan. Ternyata bukan pohon kelapa, orang saya tidak tanggal kelapa. Ini tidak ada, mungkin ada bulan sebesar pohon kelapa. Kenapa bulan usianya panjang? Karena bulan itu jantungnya itu terjaga. Kenapa? Karena jantung bulan itu memumpahkan darah secara horizontal. Jadi kalau manusia sehingga mudah rusak. Sekarang ini penyakit jantung itu termasuk yang paling banyak membunuh manusia karena kerja jantung itu berat. Ya, kerja jantung itu berat. Maka dalam hadis tadi dikatakan idza saluhal jasadu kullu. Apabila jantungnya itu baik, itu kerja jantung. Kedua, jantung dalam pengertian rohani, dia memiliki daya berpikir, daya untuk merasa, dan daya-daya yang lainnya. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami sediakan bagi neraka jahanam itu penghuninya kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka itu punya dengan qalbu itu. Kenapa qalbu berpikir, hati berpikir? Kan anu mikir mau otaknya, tapi dia anu mikirnya naon? Qalbu. Berarti qalbu itu punya daya untuk berpikir. Walahum adanun la yusmi'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi tidak mendengar dengan telinga itu. Hari-hari kita mengadenge, tapi nggak jauh kadenge, ya bisa mendengar, tapi tidak sami'ah. Pendengarannya itu hanya lewat saja. Walaupun punya mata tapi tidak melihat. Ulaika al-an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah ini salah satu fungsi qalbu adalah berpikir. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata qalbu yang namanya jantung itu berdasarkan hasil penelitian dari ahli neuroscience, yaitu ilmu tentang saraf otak. Saraf otak neuroscience di dalam jantung itu mengandung 40.000 jantung babi atau jantung manusia. Setelah orang itu dicangkok jantung, dia ingin berterima kasih
Jadi jantungnya itu jantung suaminya, ya, mau berterima kasih kepada si perempuan itu yang tadi suaminya jantungnya didonorkan. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak, si perempuan itu tadi akhirnya jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang jantungnya itu dicangkok menggunakan jantung mantan suaminya yang sudah meninggal dunia. Jadi jatuh cinta itu. Lama-kelamaan yang namanya keluarga itu biasa ada pertengkaran. Berapa lama bapak-bapak biasa nasihat satu kawinnya? Sebulan, ada 2 bulan, atau 3 bulan, atau 3 tahun. 3 bulan sebenarnya ini nasihatnya 3 bulan. Nah, lalu bapak dan ibu sekalian, setelah bertengkar itu, maka berujung dengan si laki-laki tadi bunuh diri. Bunuh diri yang jantungnya didonorkan. Jadi apa? Ternyata bunuh dirinya sama. Pertama, sebabnya karena bertengkar suami istri. Jadi pertengkarannya sama ternyata. Setelah digali dari istrinya itu tadi. Yang kedua, bunuh dirinya menggunakan pistol. Pistolnya sama gitu ya. Dan pelurunya juga itu sama. Maka para ilmuwan itu ingin mengetahui kenapa kemudian jatuh cinta, perkaranya sama. Yang ketiga, kenapa peluru yang digunakan untuk bunuh dirinya itu sama dengan yang digunakan oleh yang punya jantung yang pertama itu. Ternyata jantung yang dipindahkan itu punya memori-memori tertentu. Di antaranya memori pernah bertengkar, memori bunuh diri. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti kita ingin dicangkok jantung, cangkok jantungnya pakai jantung sulama. Jangan menggunakan jantung preman. Ya, itu bahaya. Memorinya akan dibawa. Ternyata setelah diteliti, di dalam jantung manusia itu mengandung 40.000 neuron saraf yang ada di otak, yang terhubung juga dengan otak. Maka betul apa yang dikatakan Al-Quran bahwa qalbu itu salah satu fungsinya adalah untuk berpikir, ya qobuna biha, berpikir. Nah, hadirin yang Allah muliakan, hati itu bisa mengambil keputusan. La yu'akhidukumullahu illa bi aymanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak pakai ta'awud ya. Nabi Muhammad itu kalau membaca Quran baca ta'awud dulu. Idza qara'al Quran fasta'in billah. Tetapi kalau pada waktu pembicaraan pertama ketika membaca Al-Quran sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika tempatnya tidak baca ta'awud lagi, seperti dalam khutbah ya. Biasanya khatib itu membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang dibacakan oleh Ibu Ustazah Ain tadi di Jamilah.
Ya, ayat ini melarang untuk apa? Melarang untuk mati. Bukan melarang untuk mati, tetapi melarang mati dalam keadaan aman Islam. Hadirin yang Allah muliakan, tadi salah satu ya, kembali Ustaz teh ada ceramahnya mengkol atau mengkol jauh teh tidak bisa balik. Kurang balik deui la yu'akhidukumullahu bilagwi fi aymanikum. Allah tidak mengadab ya sumpah yang lago anu heureuyan, walakin mata amadat qulubuhum, yang dikenai hukuman oleh Allah adalah mata amadat qulubuhum, yang disengaja oleh hati kalian, oleh qalbu kalian. Bagaimana teh hati deui ya. Ta'amadat qulubuhum. Jadi hati itu bisa mengambil keputusan. Maka hati di sini berarti jiwa. Nah, para bapak dan ibu sekalian, untuk menuju kepada substansi imateri manusia, ilmu filsafat menggunakan istilah an-nafsu, jiwa. Ahli tasawuf menggunakan istilah roh atau qalbu. Ahli ilmu kalam atau ahli akidah menggunakan kata al-aql atau akal. Jadi kata kene. Kalau kita lihat dari disiplin ilmu yang tadi, ilmu tasawuf menggunakan kata ruh atau qalbu, ahli filsafat menggunakan jiwa atau an-nafsu ya, dan ahli ilmu kalam menggunakan kata-kata al-aql atau akal. Yang kedua, macam-macam qalbu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada yang namanya qalbun salim dan ada qalbun marid. Qalbun salim ditanya oleh para sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qalbun salim itu? Maka Nabi mengatakan qalbun salim adalah hati ya, qalbun yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita yakin dan percaya kepada Allah itu sepenuh hati. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekarang punya anak, asal kita bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu ikut gerukan panci aja, sudah jadi titip ya, sederhana menjadi sampean abang ibu. Atau misalnya kalau bapak-bapak cicilan motor polisi ya, iya, atau kendaraan gitu ya. Nah, yakini kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah itu akan melunasi. Sering membangun madrasah atau masjid, harganya biayanya itu ratusan juta atau mungkin miliaran, tapi akhirnya selesai juga. Kenapa sebabnya? Sebab satu aroma yang di mana-mana. Betul nggak ya? Satu aroma seueur kata jalannya kita tubuhnya di kerja di payun. Ya, banyak itu. Allah itu mudah. Yakin kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, itu yang disebut qalbun salim. Wala tuzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku pada hari manusia itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak ada gunanya lagi harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Illa man ata
Allah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa pada hari dibangkitkan itu manusia ada yang hina, ada yang kepalanya dijadikan kaki, ada yang diliputi oleh nanah dan darah, ada yang kemaluannya bau luar biasa. Ya. Jadi ingatkan itu kitab Mirjani. Terang di kitab Mirjani, Bu? Iya. Apa kata di kitab Mirjani? Ya, resep lamun suka neraka bakal bisa kayak acara dengan artis-artis luar negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya boro-boro mengadakan acara ya, merasakan adab karena melakukan perjinaan itu. Senang zina masuk saja masuk surga. Kata surganya minum kawan. Ya, jadi jangankan mengadakan acara, merasakan bagaimana beratnya adab kalau orang itu berzina, ya, itu tidak akan mungkin berpikir yang lain-lain kecuali merasakan bagaimana sakitnya siksaan di dalam neraka. Mulia karena memiliki kekayaan, mulia karena memiliki intelektualitas yang tinggi. Tetapi pada hari dibangkitkan, mungkin yang mulia itu rakyat jelata, mungkin yang mulia itu orang-orang miskin, mungkin yang mulia itu orang-orang yang bodoh. Kita tidak tahu, karena ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari kekayaannya, ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari intelektualitasnya, ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jabatannya. Apa yang menjadi ukuran? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Apakah presiden akan menjadi orang yang mulia di hari akhir nanti? Belum tentu. Mungkin yang lebih mulia itu nanti Pak RT-nya, ya, atau Pak RW-nya. Ya. Iya. Iya. Banyak orang yang terkenal di bumi ini, tetapi tidak terkenal di penduduk langit. Para malaikat itu ada yang ditugaskan untuk keliling kampung-kampung, untuk melihat di mana rumah atau majelis atau masjid atau apapun yang digunakan untuk menjadi majelis ilmu atau majelis zikir. Jadi di sekitar kita sekarang ada malaikat yang sedang mencatat kita. Kemudian nanti diinformasikan kepada penduduk langit bahwa di Cibatu, di masjid besar Al-Jannah ini ada seorang yang bernama Roni Togroni. Diumumkan kepada penduduk langit. Penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak. Langit pertama ada berapa miliar malaikat, langit kedua ada berapa miliar malaikat, langit ketiga sampai langit ketujuh diumumkan pakai speaker, ya, bahwa di Masjid Al-Jannah ini ada seorang yang bernama Roni Togroni yang bimbing baca Al-Quran, yang menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir. Itu dicatat, ya, disampaikan. Itu akan
menjadi terkenal di penduduk bumi. Apa di penduduk langit? Semua kita yang hadir ya, ada PCM, ada PCA, ada PRF, PRH, jamaah, ada juga PRW. Ya, menjadi terkenal. Baik. Ini baik, ini terkenal di Garut. Tapi mudah-mudahan di penduduk langit juga baik dikenal. Sehingga pada waktu kita semua dijemput oleh malakul maut, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat meninggal dunia, malakul maut duduk di dekat kepala kita. Kemudian di depan kita itu berbanyak beribu-ribu malaikat menjemput kita. Kemudian setelah roh itu dicabut, diberikan oleh malakul maut kepada malaikat yang berada di depannya untuk dibawa ke langit. Ketika roh itu dibawa ke langit, kalau roh itu roh orang yang baik, maka para malaikat langit itu menyambut dan mengatakan, roh siapa ini? Karunia sedemikian rupa, dan terus dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau roh itu sudah dikenal, malaikat itu akan menyambut dengan baik. Tetapi kalau orang itu tidak dikenal di penduduk langit, mereka itu akan bertanya-tanya, siapa dia? Nah, hadirin yang mau muliakan, engkau ya kemana itu? Kemana? Tadi, apakah masuk kepada orang yang hina atau termasuk kepada orang yang mulia? Seandainya Allah akan main ya kepada ibu-ibu, tidak akan ada yang memuliakan. Tapi Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita itu, kebobrokan kita, yang jangankan yang batin, yang lahir aja ditutupi. Syekh Al-Maluti mengatakan tidak ada alasan seseorang untuk sombong. Kenapa? Di padang mulia itu karena oleh Allah ditutupi aib-aib kita. Al-Imam Ali mengatakan Allah akan menutupi aib-aibmu selama nasib wujud masih berpihak kepadamu. Ini KPK-nya. Ya, dua menteri ini lewat terus. Apakah yang lain tidak korupsi? Masih ditutup karena nasib wujud masih berpihak kepadanya. Dan kita tidak boleh membuka aib kita sendiri. Tidak boleh diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kami paritas korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami paritas nyambut angkos kakek dari masjid. Saya jemput. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami terus di kebun. Ada seorang perempuan datang, saya peluk dia, saya cium dia. Apa hukuman yang akan kau berikan kepadaku? Kata laki-laki itu. Lalu Umar mengatakan, kenapa orang itu membuka aibnya sendiri? Padahal Allah sudah menutupi aibnya. Tidak perlu dibukakan aib kita itu, tidak perlu. Biar Allah yang menutup aib kita. Maka Nabi menyampaikan ayat, aqimis sholat tarafain nahar wa zulafan minal lail wa aqdi sayyi'atal hasanah atau innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tegakkanlah sholat, kata Nabi dalam ayat itu. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, tadi mohon maaf ya, mencium, memeluk seorang perempuan yang sudah istrinya.
akan dihapus dengan melaksanakan sholat. Jadi umat Islam itu bahagia. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahannya tiap hari dihapus dengan amal ibadah yang kita lakukan, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat. Nah, ibu dan bapak sekalian, pada hari dibangkitkan itu layak paku malu wala banun, tidak berguna harta yang kita tumpuk setiap hari itu, tidak akan berguna. Wala banun, dan anak-anak yang banyak yang menjadi kebanggaan kita juga tidak akan berguna. Harta tidak akan berguna kecuali harta yang kita gunakan untuk beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakafkan tanahnya untuk madrasah, yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, yang mengeluarkan uangnya untuk kepentingan agama. Ini sering di mana, Pak? Ini sering-sering di mana dia? Jamaah. Oh, di jamaah. Di jamaah. Itu sering kita makan, lalu jadi tenaga ketika nanti kita sholat zuhur. Manfaatnya apa? Manfaat. Ya. Jadi kalau kita gunakan untuk amal soleh bermanfaat. Maka ibu-ibu nanti sering menyumbang snack untuk jamaah. Jadi tenaga digunakan untuk sholat, itu pahalanya mengalir kepada kita yang menginfakkan. Iya. Tetapi kalau harta itu kita ambil dengan cara yang tidak halal, man kasaba malan min nahabiro anfaqahu fi